Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kembali lagi ke pembelajaran IPA. Dikarenakan sekarang semester 1, maka pembelajaran IPA kita bahas di bab pertama. Bab pertama yaitu mengenai tentang gerak. Nah, gerak ini ada beberapa bagian. Ada gerak pada benda, gerak pada manusia, gerak pada hewan, dan gerak pada tumbuhan. Yang akan kita bahas yaitu gerak pada benda. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari bisa kalian baca. Di sini ada beberapa tujuannya. Di sini ada animasi mobil yang sedang melaju. Ingat, mobil itu adalah benda. Jadi pertanyaannya, mengapa benda dapat bergerak? Nah, sebelum kita mempelajari gerak pada benda, kita harus tahu dulu pengertian dari gerak itu apa. Nah, gerak itu merupakan suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda terhadap titik kesetimbangan awal. Jadi adanya perubahan dari posisi awal ke posisi akhir. Oleh karena itu, gerak harus memiliki acuan. Contoh, pengendara mobil. Jika acuan adalah mobil, maka orang tersebut diam terhadap mobil. Namun, apabila acuannya lampu-lampu yang ada di sekitarnya, maka orang tersebut sedang bergerak terhadap lampu-lampu tersebut. Besaran pada gerak juga memiliki besaran. Pertama, ada jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Jarak merupakan besaran skalar. Dalam kehidupan sehari-hari, pengertian jaraklah yang sering kita gunakan. Harga jarak itu selalu bernilai positif karena besaran skalar. Misalnya, sebuah mobil bergerak dari Jakarta menuju Bandung, maka jarak yang ditempuh dari Jakarta adalah sama dengan jarak Jakarta ke Bandung. Di sini ada gambar di titik A itu bernilai negatif 4, di titik B itu bernilai positif 3. Namun dikarenakan ini adalah besaran skalar, jadi harga negatif itu tidak berarti. Nah, jadi jarak dari A ke B itu adalah sama dengan 7. Yang selanjutnya ada perpindahan. Kalau perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir. Nah, perpindahan merupakan besaran vektor. Pada perpindahan kita mempelajari tentang arah suatu gerak benda. Apabila perpindahan sebuah benda menuju arah kanan, maka waktu diambil harganya positif. Sedangkan perpindahan yang berlawanan itu harganya negatif. Jadi kalau perpindahan itu ketika nilainya positif dan negatif, dilihat dari arah yang menandakan kemana perpindahan suatu benda tersebut. Di sini ada gambar ada titik A. Di titik A itu nilainya negatif 4 dan titik B itu positif 3, maka perpindahan dari A ke B itu sama dengan 3 dikurangi negatif 4, sama dengan 7. Selanjutnya ada kelajuan. Kalau kelajuan adalah besarnya kecepatan suatu benda. Kelajuan tidak memiliki arah, sehingga termasuk besaran skalar. Alat mengukur kelajuan adalah speedometer. Kelajuan didefinisikan sebagai perubahan jarak terhadap waktu. Ini ada rumusnya, V sama dengan S per T, di mana V itu adalah velocity, kecepatan, S itu adalah speed, perpindahan, T itu adalah time, waktu. Jadi kelajuan adalah jarak tempuh per waktu tempuh. Yang selanjutnya ada kecepatan. Kalau kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Jadi kecepatan juga bisa berarti kelajuan memiliki arah. Jadi bernilai besarannya adalah vektor arah. Alat untuk mengukur kecepatan adalah velocity. Nah, jadi rumusnya sama dengan rumus kelajuan, V sama dengan S per T. Namun di sini S-nya itu adalah perpindahan. Jadi kecepatan sama dengan perpindahan per waktu. Contoh soal, seorang atlet berlari menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 detik. Berapakah kelajuan atlet berapakah kecepatan atlet lari tersebut? Diketahui S itu adalah perpindahan 30 m, T itu adalah waktu 6 second, maka P sama dengan 30 meter per 6 second. Jadi jawabannya adalah 5 per. Yang selanjutnya ada percepatan. Kalau percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Perubahan kecepatan adalah selisih antara kecepatan akhir dengan kecepatan awal. Percepatan itu bernilai negatif disebut perlambatan. Kalau percepatan bernilai negatif disebut perlambatan.
Nah, di sini rumusnya A sama dengan delta V per delta T, di mana delta V itu adalah perubahan kecepatan dari kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Delta T itu adalah perubahan waktu. Jadi, delta itu perubahan waktu akhir dikurangi waktu awal. Contoh soal, seorang bus melaju dengan kecepatan 30 meter per second. Setelah 10 detik, kecepatan menjadi 35 meter per second. Tentukan percepatan waktu tersebut. Jadi V1-nya sama dengan 0 karena mula-mulanya tidak diketahui. V2 itu adalah 35 meter per second. T1 juga tidak diketahui karena di titik awal itu adalah 6 second. T2-nya adalah 10 second. Jadi A sama dengan delta V per delta T itu 35 dikurangi 0 per 10 dikurangi 0 sama dengan 1,5 meter per second kuadrat. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis gerak. Jenis-jenis gerak itu ada dua. Yang pertama ada GLB, yang kedua ada GLBB. Yang pertama yang akan kita bahas itu GLB. GLB itu adalah gerak lurus beraturan. GLB merupakan gerak benda yang menempuh lintasan lurus dengan kelajuan tetap. V itu sama dengan tetap, sedangkan A percepatan itu sama dengan 0. Contoh gerak pada kereta api dengan kelajuan tetap. Yang selanjutnya ada GLB. Kalau GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Nah, di GLBB itu ada dua, ada GLBB diperlambat dan ada GLBB dipercepat. Nah, GLBB merupakan gerak suatu benda yang menempuh lintasan lurus dengan percepatan tetap, V-nya berubah-ubah, A-nya tetap. Contoh, kalau geraknya diperlambat, kalau geraknya dipercepat, contohnya gerak buah apel yang jatuh bebas dari tangkainya karena dipercepat. Yang kedua, kalau gerak GLBB-nya diperlambat, contohnya batu yang bergerak vertikal ke atas atau mobil yang sedang direm, jadi geraknya itu diperlambat. Oke, untuk materinya sudah selesai, kita ke latihan soal. Di sini ada 3 soal, bisa kalian baca soalnya dan materinya bisa kalian baca. Latihan soal ini ditulis di buku catatan, nanti dikumpulkan pas tatap muka. Jadi untuk kalau misalkan kalian belum mengerti materinya, bisa kalian baca video ini berulang-ulang kali. Oke, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.